Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di awal pekan kita di hari yang ke-138 di tahun 2026. Saya, Pendeta Kawi Arnyasa, Gembala Sidang GPD Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini, puji Tuhan. Kita sangat bersyukur boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang malam dalam peristirahatan kita, dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan melakukan banyak hal, aktivitas kita di hari ini, kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Sadari hidup kita sebagai manusia banyak ketidakmampuan dan keterbatasan. Kita sangat membutuhkan firman-Nya yang menerangi jalan hidup kita agar kita dimampukan menjalani sisa hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah menjaga hati, memeriksa harta. Sekali lagi, tema kita adalah menjaga hati, memeriksa harta. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama di dalam Matius pasal 6 ayat 21. Matius pasal 6 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekali lagi kita akan baca bersama. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita disibukkan dengan berbagai upaya untuk menjaga apa yang kita anggap berharga. Kita memasang kunci pengaman di rumah, menggunakan kata sandi pada gawai kita, dan menyimpan uang kita di bank yang paling aman. Kita sangat tahu cara menjaga harta fisik kita. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat sebuah kebenaran yang jauh lebih dalam mengenai radar spiritual kita. Yesus tidak sekedar berbicara tentang isi dompet atau saldo rekening kita, melainkan tentang kondisi hati kita. Nah, ayat ini menyingkapkan sebuah hukum spiritual yang mutlak. Hati kita selalu mengikuti apa yang kita anggap paling berharga. Hati ini tidak pernah berdiri sendiri. Ia memiliki magnet dan magnet itu ditarik oleh apa yang kita sebut sebagai harta. Untuk menjaga hati, kita harus jujur mendefinisikan apa yang menjadi harta dalam hidup kita saat ini. Dalam teks aslinya, harta tidak selalu merujuk pada emas, perak, atau uang. Harta adalah apa saja yang kita beri nilai paling tinggi dalam hidup kita. Bagi sebagian orang, harta adalah reputasi dan pengakuan orang lain. Bagi yang lain, harta adalah kenyamanan, karir, atau pencapaian akademis. Bagi orang tua, harta bisa jadi adalah masa depan anak-anak secara eksklusif, material. Jadi apapun yang menempati posisi nomor satu di pikiran kita, saat kita bangun pagi, apapun yang paling kita takuti jika itu hilang, dan kemana uang serta waktu kita paling banyak mengalir secara sukarela, itulah harta kita. Jika harta kita keliru, maka arah hati kita pasti akan ikut keliru. Mengapa Yesus begitu mengkaitkan harta dengan hati? Karena dalam teologi Alkitab, hati adalah
pusat dari seluruh eksistensi manusia. Pusat dari kehendak, pusat dari emosi, pusat dari rasio dan keputusan moral. Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menaruh harta kita pada hal-hal yang fana dan sementara di dunia ini, hati kita akan menjadi sangat rapuh. Jika harta kita adalah pujian manusia, hati kita akan mudah kecewa dan pahit saat dikritik. Jika harta kita adalah kekayaan materi, hati kita akan selalu diliputi kecemasan akan hari esok dan ketakutan akan kekurangan. Mari Bapak Ibu Saudara, menjaga hati dimulai dengan cara memindahkan investasi kita dari hal-hal yang bisa rusak oleh ngengat dan karat kepada hal-hal yang bersifat kekal. Orientasikan kembali fokus kita, memindahkan harta ke tempat yang benar. Bagaimana cara praktis menjaga hati berdasarkan Matius 6 ayat 21 yang kita baca? Caranya bukan dengan menekan perasaan kita, melainkan dengan mengubah arah investasi hidup kita. Yesus rindu kita melakukan reorientasi, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Ketika kita mulai menginvestasikan waktu kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, melalui doa, penyembahan kita, merenungkan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, menggunakan talenta kita untuk melayani sesama dan mempersembahkan apa yang kita miliki untuk kemuliaan namanya, maka secara otomatis hati kita akan tertambat di surga. Hati kita tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh badai dunia, karena jangkar harta kita tertanam di dalam tempat yang tidak tergoncangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjaga hati tidak bisa dilakukan dengan kekuatan tekad semata, melainkan dengan memeriksa di mana kita meletakkan harta kita. Hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mengevaluasi diri melalui dua pertanyaan yang sangat reflektif. Yang pertama, kemana pikiran dan kecemasan saya paling sering tertuju? Ini akan mendeteksi di mana hati kita berada. Yang kedua, apakah saya sudah menggunakan berkat, waktu, dan karunia yang Tuhan beri untuk perkara-perkara yang bernilai kekal? Ini akan memeriksa di mana harta kita berada. Ketika kita belajar menjadikan Kristus sebagai harta yang paling berharga dan terutama dalam hidup kita, maka hati kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera, katakan amin, yang melampaui segala akal. Jagalah hartamu di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, jagalah hartamu di dalam Tuhan, maka hatimu akan aman bersama Dia. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan tangguh padamu Yesus. Haleluya. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku
mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Bapa, kami bersyukur kasih setiamu Tuhan. Kami sangat bersyukur pagi ini. Terima kasih buat lawatan firman-Mu yang membaharui hati kami Tuhan. Untuk kami tidak terpaut dengan perkara-perkara yang sementara, tapi kami semakin memperhatikan untuk perkara-perkara yang kekal, yang tak tergoncang. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, membaharui pandangan kami, membaharui hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik pertambahan usia kelahiran maupun pertambahan usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih setia Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang kekal, serta persekutuan sukacita damai sejahtera dari Allah Roh Kudus memberkati kita semua, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.